Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pertempuran di wilayah Palestina selalu dipenuhi dengan keanehan dan ketegangan, di mana mencerminkan kompleksitas konflik yang berlangsung. Dan berikut adalah beberapa contoh kisah keanehan dan ketegangan di tengah-tengah pertempuran Palestina. Salah satunya adalah cerita tentang pasukan berjubah putih yang muncul di tengah pertempuran Palestina. Memang menarik dan sangat misterius. Meskipun cerita ini tidak dapat diverifikasi dan seringkali dianggap sebagai bagian dari narasi yang berkembang selama konflik, beberapa saksi dari pasukan Zionis melaporkan pengalamannya yang tidak biasa-biasa, dan mereka mengklaim bahwa mereka berhadapan langsung dengan pasukan berjubah putih yang muncul secara tiba-tiba di medan pertempuran. Pasukan ini tidak hanya memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, akan tetapi juga terlihat tidak bisa terbunuh. Pasukan berjubah putih ini dikenal dengan sebutan Malaikat Gaza atau Malaikat Keadilan. Mereka muncul secara tiba-tiba ketika pertempuran mencapai puncaknya, mengambil bagian dalam serangan terkoordinasi melawan pasukan Israel. Saksi mata dari pasukan Israel melaporkan bahwa peluru mereka tidak memiliki efek pada pasukan ini, dan serangan balasan dari pasukan berjubah putih ini sangatlah efektif. Selama pertempuran, beberapa prajurit Israel bersaksi bahwa ketika mereka menembakkan peluru ke arah pasukan berjubah putih ini, peluru tersebut terlihat melewati tubuh mereka tanpa menyebabkan luka. Beberapa di antara mereka menggambarkan sensasi seperti menembak ke arah udara yang kosong. Spekulasi dan teori konspirasi segera muncul, termasuk ide bahwa pasukan berjubah putih ini mungkin merupakan wujud hologram atau kekuatan supranatural lainnya. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim ini. Akan tetapi, hal tersebut sangat menggetarkan dari hati orang Israel. Dan kisah ini terus berkembang dan menjadi bagian dari perkembangan konflik antara Israel dan Palestina. Beberapa melihatnya sebagai harapan dan inspirasi bagi orang Palestina yang terzalimi, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari psikologis perang untuk menciptakan kebingungan dan ketakutan musuh. Cerita yang selanjutnya adalah merpati yang dianggap memberikan pesan yang tersembunyi kepada mujahidin Palestina sebelum serangan Israel, merupakan satu lagi elemen dalam narasi yang berkembang secara konflik Israel dan Palestina. Dan berikut adalah versi cerita yang mungkin bisa menggambarkan kisah tersebut. Pada suatu malam di jalur Gaza, ketika ketegangan di udara terasa sangat intens, kelompok mujahidin Palestina sedang berjaga-jaga di front ataupun di depan, siap menghadapi kemungkinan serangan dari pasukan Israel. Pada saat tersebut muncullah seekor merpati yang terbang di langit dengan pola yang tampak tidak biasa-biasa. Para pejuang yang berada di sekitar merpati itu merasa bahwa perilakunya bukanlah seperti merpati biasa, dan ia terbang dengan pola gerakan yang terkoordinasi yang mencolok. Beberapa dari mereka merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dan menganggap merpati ini sebagai pertanda yang harus diperhatikan. Seorang mujahidin yang penuh dengan keyakinan dan kepekaan terhadap alam sekitar mencoba untuk berkomunikasi dengan merpati tersebut. Ia memberikan sedikit makanan dan merpati tersebut terbang mendekatinya dengan tenang. Beberapa mujahidin berpikir bahwa merpati ini mungkin akan memberikan pesan atau suatu tanda yang berkaitan dengan keamanan. Beberapa saat kemudian, merpati dari seorang mujahidin tersebut kemudian secara spiritual mengartikan perilaku merpati tersebut sebagai peringatan tersembunyi menurutnya.
Merpati tersebut memberikan pesan bahwa serangan Israel sedang mendekat dan para pejuang harus bersiap-siap. Para mujahidin mengambil tindakan cepat. Mereka meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah persiapan yang lebih maju guna untuk menghadapi kemungkinan serangan yang berbahaya dari Israel. Beberapa waktu kemudian, serangan yang diantisipasi terjadi, tetapi berkat peringatan merpati tersebut, para perjuang Palestina bisa mengambil langkah-langkah yang efisien. Cerita ini menciptakan keyakinan bahwa alam sekitar dan binatang memiliki cara unik untuk berkomunikasi atau memberikan peringatan kepada mereka yang terlibat dalam konflik. Meskipun kisah ini mungkin dianggap sebagai mitos atau legenda, akan tetapi ini adalah cerita yang sesungguhnya. Beberapa orang itu menganggap hal tersebut mencerminkan kekuatan spiritual dan keyakinan dalam menghadapi tantangan perang. Cerita selanjutnya adalah tentang senjata otomatis dan ajaib dan mampu menghancurkan tank Israel yang seringkali menjadi bagian narasi yang berkembang selama konflik. Akan tetapi memang benar adanya tentang kisah tersebut. Pada suatu hari, selama pertempuran sengit di jalur Gaza, pasukan pejuang Palestina merencanakan serangan terhadap pasukan tank Israel yang memasuki wilayah mereka. Akan tetapi mereka menghadapi tantangan besar karena hanya memiliki 6 senjata otomatis. Senjata-senjata ini dikenal sebagai peluncur roket baru yang biasanya digunakan untuk menargetkan kendaraan tank. Ketika serangan dimulai, pejuang Palestina menyadari bahwa senjata RPG mereka hanya memiliki peluang terbatas untuk menghancurkan tank-tank lawan. Dalam keajaiban yang tidak dapat dijelaskan secara logis, ke-6 senjata tersebut secara tiba-tiba berfungsi meskipun sebelumnya tidak pernah diaktifkan atau digunakan. Setiap peluncuran RPG ataupun roket tersebut dilepaskan dengan presisi yang luar biasa dan dengan keakuratan yang mengagumkan. Peluru-peluru tersebut meleset melintas medan pertempuran, mengenai sasaran mereka dengan akurat dan meledakkan tank-tank Israel dengan kekuatan yang luar biasa. Pejuang Palestina yang menyaksikan kejadian ini merasa terkejut dan sangat heran karena senjata itu secara ajaib dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah untuk menghancurkan tank-tank dari musuh yang sangat kuat tersebut. Setelah pertempuran usai, para pejuang Palestina mengevaluasi senjata-senjata RPG tersebut dan menemukan bahwa meskipun telah dilepaskan dan digunakan, ke-6 peluru tersebut sebenarnya tidak pernah diaktifkan, dan ini menciptakan suatu keajaiban dan misteri di antara para pejuang. Dan cerita ini cepat menyebar ke kalangan masyarakat Palestina dan memberikan semangat baru dalam menghadapi tantangan konflik yang sangat sulit. Di dalam cerita yang selanjutnya adalah cerita tentang anjing militer yang bernama Doberman yang mendekati kelompok mujahidin, namun perilaku damai setelah diberi kurma kepada anjing tersebut menciptakan suasana ketegangan yang sangat unik dan penuh kejutan. Pada suatu malam yang gelap di jalur Gaza, sekelompok mujahidin telah berjaga-jaga dan di pos terdepan mereka, ketegangan di udara terasa begitu pekat dan kekhawatiran akan serangan musuh membuat situasi semakin tegang. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat bayangan besar yang mendekat dengan cepat. Semakin dekat dan kelompok itu menyadari bahwa itu adalah anjing militer Doberman yang dilatih oleh pasukan Israel. Anjing tersebut terlihat gesit dan siap untuk bertindak sesuai perintah yang diperintahkan oleh pasukan Israel. Situasi menjadi sangat tegang karena anjing itu semakin mendekati posisi mujahidin. Para pejuang bersiap-siap menghadapi kemungkinan serangan dari binatang ataupun dari lainnya.
Namun tiba-tiba seorang mujahidin yang berani dan bijak memutuskan mencoba sesuatu yang berbeda. Dia keluar dari posnya dengan hati-hati dan membawa beberapa buah kurma dalam genggamannya. Dan dengan gerakan perlahan dan hati-hati dia mendekati anjing itu, dan para pejuang yang lainnya menatap dengan penuh kehati-hatian dan keheranan. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mujahidin itu kemudian menawarkan kurma kepada anjing itu dengan tangan terbuka. Dan anjing Doberman tersebut yang sebelumnya terlihat siap untuk bertindak, tiba-tiba berubah sikap. Ia memperlihatkan ekspresi yang sangat damai sambil mengambil kurma dari tangan mujahidin, bahkan terlihat bermain-main dengan para pejuang. Situasi yang awalnya penuh dengan ketegangan berubah menjadi momen yang unik dan ajaib. Para pejuang Palestina dan anjing militer Israel tersebut saling berinteraksi dengan damai, menciptakan gambaran yang tidak biasa-biasa di tengah konflik yang sangat sengit ini. Cerita ini mencerminkan betapa kompleksnya hubungan manusia dan binatang. Bahkan di tengah-tengah konflik yang serius, suasana ketegangan yang berubah menjadi damai memberikan sentuhan keajaiban di tengah-tengah kekerasan perang. Selanjutnya adalah kisah seorang ulama Suriah yang bermimpi bertemu dengan Nabi Agung Muhammad SAW dan menerima pedang dari sang Nabi. Dan berikut adalah versi yang kami mungkin gambarkan tentang cerita tersebut. Di sebuah desa kecil di Suriah, seorang ulama terkemuka yang dikenal ketakwaannya, pencerahan spiritual dan pengabdiannya kepada agama Islam. Meskipun hidup dalam keterangan, dia selalu memimpin umatnya dengan bijak dan memberikan semangat pada saat-saat yang sangat sulit. Pada suatu malam, ketika itu dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan ancaman konflik yang terus berlanjut di wilayah tersebut, sang ulama pun berdoa dengan tekun di masjid. Saat dia terbenam dalam doa dan kontemplasi, dia merasakan kehadiran yang agung dan tenang. Di dalam mimpinya, dia menemui Nabi Agung Muhammad SAW yang datang dengan cahaya kelembutan dan kebijaksanaan di wajahnya. Nabi Agung Muhammad SAW memberikan salam dengan hangat dan memberikan pedang yang sinar terang kepada sang ulama itu. Pedang itu dipercayai memiliki kekuatan spiritual dan perlindungan khusus. Nabi Agung Muhammad dengan lembut memberikan petunjuk dan dorongan kepada ulama tersebut dan menyatakan bahwa pedang itu adalah simbol kekuatan dan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Sang ulama merasa terhormat dan bersyukur karena mendapatkan keberkahan dan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Ketika sang ulama terbangun, dia merasa terdorong dan penuh semangat. Dia bergegas menuju ke masjid untuk membagikan mimpinya kepada umat. Kisah ini segera menyebar di kalangan masyarakat dan memberikan semangat dan harapan baru kepada para pejuang Palestina yang merasakan dampak langsung dari konflik yang berkecamuk. Pedang yang diberikan oleh Nabi Agung Muhammad adalah mimpi tersebut menjadi simbol kekuatan spiritual dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan itu. Para pejuang terinspirasi oleh kisah ini dan menganggap dirinya sebagai pelindung kebenaran dan keadilan, dan mereka memandang mimpi sang ulama sebagai tanda dari kekuatan yang besar yang mendukung perjuangan mereka. Kisah ini menjadi topik pembicaraan di kalangan para pejuang Palestina dan masyarakat setempat. Beberapa melihatnya sebagai bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan keyakinan bahwa alam memiliki cara untuk memberikan peringatan ataupun petunjuk dalam menghadapi kesulitan dan konflik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membantu dan memerdekakan saudara kita yang berada di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.